Kenapa kita mesti mengalami dan merasakan hal-hal yang dirasakan sama orang lain? Misalnya gue ngerasa misalnya gue ngelihat lu sama keluarga lu bahagia. Misal, nggak apa-apa dong. Kenapa muka lu begitu? Enggak apa-apa. Enggak, tadi kan lempar tisu ke sini. Selamat pagi dunia tipu-tipu. All around you. Ada. Kita baca-baca dulu berita-berita kelucuan negara tetangga. Nah, biasanya suka ada berita-berita lucu di negara tetangga. Tiap minggu terus. Negara tetangga nih. Nah, kan ada lagi nih berita nih lucu dari negara tetangga nih. Brimob Gadungan di Makassar ternyata sering ikut penggerebekan bareng polisi asli. Hah? Bentar ya. Saya baca dulu ya. Saya telaah dulu ya. Warga-warga plus 26. Brimob Gadungan di Makassar ternyata sering ikut penggerebekan bareng polisi asli. Kok bisa? Hah? Ada temen. Bukan polisi beneran tapi ikut penggerebekan. Kok bisa? Hah? Hah? Dan ini sudah berlangsung berapa lama nih? 5 tahun, 5 kali lebaran, 5 kali apel gede itu upacara kemerdekaan. 17 Agustusan udah 5 kali tuh negara tetangga. Itu kenapa tuh, Pak? Tapi nggak tahu ini ketahuannya gara-gara apa sih? Brimob Gadungan terbongkar karena istri rebutan status Bayangkari. Istri rebutan. Mohon maaf, bentar ya. Harus kita baca, jangan baca judulnya saja ya. Karena itu kebiasaan warga-warga plus 26. Hanya membaca dari judul saja. Langsung menyimpulkan dengan penuh semangat, amarah, dan kata-kata kurang pantas biasanya. Langsung menyimpulkan. Kan itu kebiasaannya. Karena pemerintah plus 26 kan PR pemerintahnya buruk, jelek, ya sosialisasinya jelek, medianya clickbait, warganya chaos jadinya. Itu plus 26 harus dipertahankan. Harus dipertahankan. Sebagai negara plus 26 harus dipertahankan. Pemerintah sosialisasi buruk, PR-nya buruk, ya kan? Media seneng clickbait yang memancing-mancing, warganya senang berpendapat, jadi rusuh. Bagus. Bagus. Itu harus dipertahankan itu. Nggak usah diadili media-media kayak begitu, nggak usah diadili yang clickbait. Ini rebutan istri Bayangkari. Kedoknya terbongkar setelah kedua istrinya saling berebutan sebagai status ibu. Istrinya ada berapa? Salah satu istri menuturkan bahwa dirinya tidak menerima jika istri yang beredar di Kabupaten menyandang status sebagai ibu Bayangkari itu menyebabkan dia datang ke Polda Sulsel. Aduh, kocak terus nih. Poltus nih. Ger terus Silver Queen nih Ger terus. Aduh, lu emang bener-bener ya, ngadain berita ya? Ada juga tuh Pak, yang seragam-seragaman mulu. Ya ampun, tadi dari Silver Queen, sekarang bubur kacang hijau. Lu bener-bener ya nyari berita emang harus berimbang sih ya. Jangan satu doang, harus dua-duanya ya. Viral kisah wanita kena tipu TNI AU Gadungan. Ya. Udah foto prewed. TXT berseragam. Ya. Kamu nggak mau. Mama kamu punya mantu berseragam. Ya. Mau saya nih seragam saya nih. Mau. Seragam-seragaman ya? Iya, lagi banyak, lagi rame banget seragam-seragaman. Yang oranye juga sama tuh. Seragam oranye, ada yang merah abu-abu tuh, merah abu-abu hijau ada juga tuh. Pada demen banget main seragam-seragaman dah. Kalau bosa ini emang tim kreatif emang. Pakai mancing-mancing hal-hal yang di sini nih, di ambang batas. Kalau bos saya kan emang seneng main tentara-tentaraan. Sampai pada akhirnya doanya dijabah. Jadi tentara beneran. Itulah enaknya kalau mualaf. Doanya lebih dijabah, betul kan? Betul. Emang ada ininya kan? Ada kan? Kalau mualaf tuh doanya lebih diutamakan gitu, kayak lebih dijabah kan? Lebih diprioritaskan lah gitu.
Aduh, udah. Nih saya ngalah lantur nih ngomong kemana-mana nih. Ntar dipotong lagi di TikTok lagi. Buka-buka email warga dulu saya. Warga plus 26. Mari gotong royong membayar pajak. Untuk? Saya udah sampai situ tuh. Dipancing terus. Untuk pejabat biar bisa bikin klub motor lagi. Sama titip Rubicon, Pak. Kenapa sih harus Rubicon? Rubicon tuh dalamnya keras tahu, nggak enak kayak naik up kayak truk, nggak enak. Daripada Rubicon mending yang mobil-mobil sedan mahal-mahal aja dah tuh. Oke. Ada kita lihat dari Maria Ahmad. Maria Ahmad, oke. Agak gimana ya? Maria Ahmad gitu. Kayak ada yang salah nggak sih gitu? Ya walaupun nama adalah doa ya, semua nama-nama baik. Cuman kok kayaknya saya menafsirkan Maria Ahmad. Ini kayak dua vendor berbeda gitu. Maria Ahmad, tapi it's okay. Nggak apa-apa, namanya juga plus 26. Maria Ahmad, kalau komen di sini dibacain apa ora Pak Kadif? Sakarepmu ya, sakarepmu ya. Maria Ahmad. Kok ada aja tuh kalau komen di sini. Masih ada orang komen begitu ya. Aduh, heran gua mah. Lu nggak ada kerjaan lain apa? Huh? Nggak usah nontonin channel ini. Mending bantuin mama, bantuin papa. Ya. Ini ada lagi nih dari Fitriantri Majestika. Wih, keren namanya. Fitriantri Majestika. YouTuber lain mah suka promote channelnya. Minta orang-orang pada nonton channel dia dan konten-kontennya. Pak Robis malah ngelarang orang nonton channel dia. Kocak katanya. Gini ya. Kalau yang nonton adalah yang suka, nggak apa-apa. Tapi kalau yang nggak sengaja nonton tuh, banyak banget kritik masukannya. Padahal nonton cuma sekali. Tiba-tiba jadi anak audio lah dia. Audionya kurang begini, audionya kurang begini. Lampunya kok lebih gelapannya, nggak begini. Langsung tiba-tiba jadi kritikus konten gitu. Saya kadang-kadang suka malas, makanya mendingan nggak usah nonton. Kebanyakan nonton itu bukan suatu pencapaian. Ngeribetin. Lagi, Pak. Apa? Yang suka nasihatin rumah tangga orang. Oh! Suara kamu makin ujung makin kecil ya. Aku sama minta request bintang tamu itu. Oh iya, selalu ada tuh ya request bintang tamu itu selalu ada, cuman tolonglah yang logis-logis aja gitu ya. Masa ngajak bintang tamu Pak Presiden gitu kan susah, waktunya susah. Pak Menko susah, dari negara tetangga sibuk. Minta bintang tamu yang logis-logis aja lah gitu. Keluarga sendiri gitu, Pak. Hah? Keluarga sendiri. Harusnya sih keluarga sendiri gampang ya. Nih emang nggak. Emang nih tukang mancing. Emang pada. Ini bintang tamu ada. Bintang tamu. Tamu ada nggak di luar nih? Kalau ada suruh masuk dah tamunya. Capek sih ngeladenin kalian mulu kayak masuk mau jurang. Ini bintang tamu aja dah. Iya masuk, gede banget ketokannya nih, laki nih bintang tamunya nih. Rusak lama-lama tuh pintu. Oh ternyata perempuan. Perempuan. Silakan. Loh. Ini kantor apa ini? Iya kantor ini bisa dibaca sendiri Ibu, layanan pengaduan masyarakat negara plus 26. Nah, Ibu kalau boleh tahu dari partai mana ya? Saya dari partai golongan karma. Jadi kerjaannya sih hidupnya kena karma kamu. Oh iya, kalau karma berlaku baik, dapatnya karma baik terus. Iya gitu. Nah, lu pada kalau mau mancing dia. Ya. Dia mah enak. Nggak terbatas dia mah. Ada terus pasti sautannya. Saya kan juniornya. Masih sering kaget kalau dipancing. Ibu. Saya mau ngapain coba datang ke sini? Pasti mau ngadu dong. Iya, saya mau ngadu. Mau ngadu dong. Saya tuh mau ngadu. Biasanya orang datang ke sini kan karena banyak keresahan. Betul. Nah, gue datang ke sini karena gue mau pengaduan karena gue nggak punya keresahan. Hah? Masa sih Hah? Jangan suka gitu deh. Terus saya korek-korek nih, jadi ada nih. Nggak ada. Diketik di internet rame loh.
Diketik di internet rame loh, Bu. Ape coba rame Diketik ape. di internet ada loh, Bu. Ada masanya dulu saya kalau ngetik nama ibu ya. Kalau nggak salah kita pastikan dulu ya. Iya. Ini Rina Nose, apa betul? Iya benar. Ibu Rina Nose kan? Iya. Nih, Rina Nose. Nah, kan? Suara knalpot. Hei! Suara knalpot. Enggak apa-apa, Pak. Emang Hah? Biarin, Pak. Emang ya gini namanya juga kantor ya, mohon maaf ya. Gue pikir kantornya tuh bakalan nggak kedengeran apa-apa gitu dari luar, jadi tenang gitu. Orang kalau mau pengaduan di sini mau curhat juga tenang. Lah gitu. emang biasa begitu. Apa yang disuarakan rakyat malah kedengeran di sana keluar. Nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Soalnya bukan yang kedap suara bukan di sini, Di yang mana? di sono. Emang tidak menerima kritik dan saran. Jadi dipasanginnya kalau kita kan peredam dalam studio. Iya. Kalau Kalau dia di ini- luar gedung. Aduh, kenapa ke arah sana-sana terus sih ya? Peredam suara di luar gedung. Iya, emang kan harus selalu terbalik Iya, gitu. Namanya iya, juga kan iya. plus 26. Iya. Logika iya. terbalik gitu. Makanya Rakyatnya- nomornya juga terbalik. Memang plus 26. Oh emang plus 26? Iya, terbalik. Oh, memang harusnya kan plus 92. Oh iya. Ya, cuman jadi plus 26. Oh, iya. Harus terlalu terbalik. Iya. Di plus 26 nih rakyatnya miskin, pejabatnya kaya. Gitu. Oh di plus 26 tuh rakyatnya miskin, pejabatnya kaya. Oh iya. Ada juga emang di mana? Di sana juga. Mungkin ada ya di Iya, beberapa iya, ya, iya. mungkin. Iya ada yang 87. Ini Iya. kayak lagi ngomongin trayek angkot ya. Kesannya ya 87, M16 ya kan. Nih, saya kan tadi saya search namanya. Rina Nose. Apa katanya? Nggak ada keresahan. Beritanya banyak. Apa katanya? Sampai ini masih baru tuh. 20 jam yang lalu. Nah, ini 20 jam yang lalu. Apa katanya? Apa dia bilang? Nih, 20 jam yang lalu, 2 hari yang lalu, 1 hari. Masih banyak berita Apa? tentang Anda tuh. Apa? Oh ini. Oh, iya, sorry. Ini kebetulan baru pengadaan. Ngakunya beli LCD gede banget. Tapi taunya beli TV begini aja gitu. Saya kira juga belum dilepas. Oh ini baru. Baru, kan baru cair pengadaan. Cuman segitu tapi ya. Nah, Cuman segitu gedenya ya. jadinya. Mm-mm. Padahal kan waktu pengajuan 100 inch. Pengajuannya 100-in. Tapi jadinya segini. Jadinya di sini dari kepalanya dicomot 3 inch, ini Oh, comot. Jadi akhirnya nyampe di saya sisa segini. Di sini juga ada potongan-potongan gitu ya. Harus dipotong, ada. dipotong. Oh, emang semua harus ada. Nggak boleh bersih. Benar. Kalau bersih ada yang salah Iya. dengan tata kelola plus 26. Oh. Jadi kalau ada berarti iya. cewek-cewek begitu, itu bagus, melestarikan. Iya benar, benar. Nah, nih ada banyak berita tentang Anda. Ini kan berita-berita yang apa ya, yang muncul gitu. Waktu itu ada suatu masa Heeh. di mana Heeh. saya kalau lihat sosial media Anda Iya. seperti membaca kitab suci Al-Qur'an. Beneran. Kok bisa? Karena kenapa? Saya lihat di semua komen itu ribuan, bahkan puluhan ribu, isinya petikan-petikan ayat semua. Oh. Oh iya ya. Iya, jadi merasanya kalau udah baca sosmednya Anda tuh kolom komentar udah kayak lagi beribadah aja. Udah, oh ada ayat ini, oh ayat ini. Oh untuk bagus ini. dong, Besar. bagus. Jadi kita banyak tahu. Betul, ada Iya, faedahnya. benar. Buat orang-orang yang malas nyari, tinggal datang aja. Nah. Kala itu, Mm-mm. waktu itu perkara, mohon maaf, hijab ya. Mm-mm. Nah, tapi yang saya jadi luar biasa dengan Anda itu adalah suka diladenin komen-komen orang itu. Jarang loh. Biasa selebriti-selebriti itu bahkan didiemin biar adem lah gitu. Anda kok malah ditanggepin? Kenapa? Kalau gue tuh lebih suka menanggapi hal-hal yang menurut gue menarik. Menarik, contoh. Kalau pembahasan-pembahasan tentang itu menurut gue menarik. Ya. Tapi kalau udah pembahasan gosip sana gosip sini yang nggak ada hubungannya sama pengetahuan, kayaknya nggak perlu. Nggak nambah-nambah ilmu. Nggak nambah ilmu. Tapi kalau pembahasan yang gitu tuh jadi kayak diskusi terbuka. Siapapun boleh berdiskusi di kolom komentar gue gitu. Itu bukan arah diskusi kayaknya. Mereka lebih ke menghakimi. Kalau diskusi itu nanya. Itu kan kelihatan mana komentar yang memang saran, kritik, kritik sama menghakimi itu kelihatan bedanya. Kelihatan bedanya. Itu udah bisa kerasa kan? Pas kebaca juga udah bisa kerasa. Oh ini kritik, oh ini menghakimi, kan udah mulai kerasa. Iya. Nah gue tuh membuka untuk itu pada pembahasan-pembahasan yang memang gue pikir
oh kalau ini sih oke, menarik, menyenangkan gitu. Tapi kalau udah pembahasannya tentang yang pribadi, yang ya nggak akan nambah apa-apa. Nggak nambah ilmu lah gitu, pengetahuan. Ya, gue juga pasti nggak akan bales gitu, nggak akan ladenin. Berarti kalau bisa dibilang-bilang di negara tetangga itu yang nasibnya kayak Anda ada, yang saya tahu ya, ada 2 ya. Siapa tuh? Ini Indonesia dengan Najwa Shihab. Agak mirip tuh. Gimana tuh letak kemiripannya menurut ya, Anda? banyak orang yang mengomentari anak pemuka agama tapi kok tidak berhijab, tidak ini gitu. Bahkan Najwa Shihab sudah sering banget ditanyain tentang itu sampai dia kalau mau jawabannya dia sampai bikin video utuh. Karena dia nggak mau kalau jawab langsung nanti ada yang kurang atau ada yang kelebihan atau ada yang apa. Silakan aja dilihat video saya dengan Abi gitu. Nah itu, cuman orang-orang yang nontonnya punya kemampuan menyimak nggak? Aduh. Takutnya yang nonton pada stunting ya. Itu. Stunting. Kurang gizi. Ya itu pokoknya pertanyaan gue, ada kemampuan nggak untuk menyimak? Menyimak. Kan rata-rata kan kita tuh udah males mikir, males nyimak, maunya yang dikasih yang sesuai dengan sedikit-sedikit aja deh. Dan yang sesuai dengan sama kemauan dia. Kemauan mereka gitu kan. Once dikasih pendapat berbeda, gue nggak terima ini, gue menolak ini. Iya. Hajar langsung. Jadi kayak misalnya gue kalau mau bikin video klarifikasi, mau apa, gue pikirnya gini, mau bikin video panjang-panjang juga, ini yang nonton juga punya kemampuan nyimak apa enggak, mau apa enggak. Jangan-jangan juga mereka juga males juga ngelihatnya. Jadi buat apa? Gitu. Tapi warga-warga netizen plus 26 ini emang hobinya menghujat kayaknya. Siapapun lagi ada kena masalah, ikutan nimbrung ini saatnya. Dia lagi dihakimi masa gitu. Itu. Karena ya tidak adanya kemampuan menyimak itu. Makanya kalau gue ngelihat kenapa sekarang tuh lebih banyak orang yang mudah tergiring ke satu arah tertentu. Tanpa mencari kebenarannya. Karena memang terbiasa dengan hal-hal yang instan. Jadi gampang tuh. Gue pernah bahas tuh di YouTube gue tentang hal ini. Jadi judulnya ini, ngomongin tentang artis, selebritas, penonton, dan media. Viewernya dikit karena ngebahas yang gitu-gitu jarang ada orang yang mau menyimak. Dia maunya ini lagi ada kasus apa nih, ya kan? Lagi ada potongan video ini nih. Dia kenapa ya? Gak usah salahin. Fotonya dia kok dihapus dari Instagramnya nih. Lagi kenapa nih? Ngomongin siapa sih, gue gak tahu loh. Gua. Itu jarang, orang lebih mau begitu. Kalau mau mancing orang tuh gampang. Makanya gue dulu waktu masih rame-rame, sering rame itu. Jadi kayak gue nih. Anda rame ada sering? Sering Anda rame, gak cuma kasus itu doang ya. Itu baru yang kepala. Bahkan yang gak ada di badan Anda pun ada diramein. Itu yang mana? Binatang ciptaan Tuhan. Anabul kaki 4. Dia nggak salah apa-apa. Orang tuh sampai sekarang persepsi. Lu kayak padahal anjing tuh baik, setia, nggak pernah berbagi kesusahan, nggak pernah galak ketika ditagih utang, baik-baik terus. Tapi dia lu kayak lu anjing, tersinggung loh. Nah itu juga masalah anjing juga. Itu karena gue sudah tahu bagaimana cara memancing netizen itu. Kalau gue tahu nih kalau pakai anjing tuh pasti jadi perbincangan nih. Coba aja. Jadi kayak gue prediksi gitu nih, posting set, udah pasti kebaca nih, komen-komennya pasti begini. Begitu udah posting buka, bener kan? Jadi udah keprediksi. Jadi kalau prediksi jaya. Udah gampang. Udah ketahuan. Nggak, kira-kira ke depannya mau mainin apa lagi nih? Terserah. Karena saya lihat kayaknya kan udah memetakan netizen gitu. Ini jadi mainan gua aja gitu. Akhirnya jadi begitu. Mainan tuh maksudnya ya itu salah satunya untuk cara ngelatih literasi. Ada nih predictable person yang pola pikirnya sudah terbaca. Udah kebaca. Iya bener nih, udah nih lumayan kebaca. Tapi makin lama makin meningkatkah predictable personnya, usernya, apa makin turun? Enggak, maksudnya udah kebaca, udah pasti begitu. Polanya sama. Iya, bukan maksudnya banyaknya jumlahnya orang yang kebaca ini dengan permainan itu udah makin menurun? Kalau sekarang makin menurun karena sudah tidak ada postingan-postingan ina-inu lagi. Tidak ada postingan memancing? Tidak ada. Lagi nggak ada agenda? Bukan nggak ada agenda. Karena aku sedang sibuk impersonate.
Iya, iya. Jadi lebih baik menghabiskan waktu untuk latihan. Untuk latihan. Itu. Jadi aku tidak, udahlah nanti aja. Gitu. Nanti. Tapi ini berkaitan dengan impersonate. Iya. Nggak mau bikin show, Mau dong. bikin pertunjukan yang Mau. digagas oleh diri sendiri, terus pertunjukan off air, dirimu mengimpersonate beberapa orang. Kan itu show di luar negeri kan banyak. Sudah ada di sini, sudah ada di Iya dong. di konsep, Iya. sudah ada. Secara waktu kan Anda cukup banget ya. Iya, Mau bikin iya, itu iya. show di gedung pertunjukan yang bagaimana juga Anda bisa. Bahkan untuk bikin itu tiketnya gratis pun bisa, nggak usah balik modal. Yang penting wah ini karya saya nih Itu gitu. sudah ada. Ah. Tinggal tunggu momen. Nunggu Udah ada itu. momen. Makanya sekarang kan yang lagi rame yang baru-baru ini aja, yang urusan apa? Yang urusan rumah tangga. Nah. Yang baru rame itu. Oh, ada lagi Anda soal rumah tangga? Aduh. Hei. Cas dulu. Ini mungkin kalau kali keresahan gue di sini kali ya. Apa? Ini baru ada loh. Setelah berapa menit ngobrol, baterai kamera saya udah gak habis loh. Baru ada apa Ini keresahan? keresahan gue tuh acara podcast justru. Keresahannya diundang di acara podcast. Kenapa jadi resah? Gara-gara gue datang ke podcast Melanie Ricardo, ditanya tentang anak, ada satu kalimat yang di-highlight, itu jadi masalah. Bentar, ini saya mau nanya, orang Batak orang Cina sih? Mohon maaf nih, itu yang mau saya tanyain, orang Batak apa orang Cina nih? Gue kan gak punya jati diri. Iya, Gue bisa kemana-mana aja. Eh, kemana-mana, ya udah. Sekarang Betawian nih. Betawian, ya. Ka Sunda kayak bisa orang ain asup. Nya, ulang ngambek atuh. Kan nu Batak abi. Ulang ngegasting. Oh, diundang ke podcast. Jadi kayak gue dapat kesadaran begini nih. Gue nih kayaknya nggak siap kalau untuk ditanya-tanya deh dalam kondisi-kondisi tertentu. Atau disuruh menanggapi tentang sesuatu. Kayaknya mendingan jangan deh daripada salah-salah ngomong gitu. Makanya kadang-kadang hampir beberapa podcast tuh gue tolak-tolakin. Ada beberapa acara-acara talk show gue tolak-tolakin karena gue kayaknya kalau gue kesono dalam kondisi misalnya seru, ngobrolin apa, terus ditanya satu pendapat yang agak serius. Oke. Kan kondisinya berarti lagi nggak sinkron nih otak. Ya, lagi komedi tapi disuruh serius. Nah, jadi tiba-tiba nanti tuh ada salah kalimat aja, jadi kemana-mana tuh kan akhirnya. Namanya kita kalau salah kalimat kan dinanti-nanti sama media. Ya, ditunggu keplesetnya. Ya. Sangat ditunggu. Kalau udah begitu, terus itu kan salah jawab itu jadi santapan lezat bagi orang-orang yang tidak suka berpikir dan malas menyimak. Itulah yang akhirnya di blow up dan kemudian jadi rame. Oh, tadi Habibie sekarang jadi orang Cina Ya, lagi nih. gitu. Seperti itu. Seperti itu bule sekarang nih. Bener nggak? Bener. Ditunggu aja kapan siapa nih, tinggal nunggu giliran siapa yang kepleset. Itu. Masa dari ratusan orang ini nggak ada yang kepleset hari ini gitu. Makanya gue tuh jarang-jarang mau ke podcast. Terus kenapa mau ke sini? Karena sama lu. Karena sama lu aja. Terus ya udah deh seru-seruan aja. Ya, gitu kan, seru-seruan gue pikir. aja. Ini aja ngomong, aku hati-hati sekali. Padahal aku menanggapinya sangat tidak hati-hati. Biarkan saja dia yang tidak hati-hati. Ya, saya sudah tahu itu, biar saya yang mengambil ini kamera single ke saya. Gitu kan. Gitu. Tapi bener gitu. Itu gara-gara yang di podcastnya itu terus akhirnya jadi rame. Nah cuman pas rame itu, kalau dulu gue langsung nanggepinnya. Kalau sekarang biarin aja dulu. Itu ada tiap kali ada beritanya terus gue ngeliat ada yang komen juga. Kesel gitu ada. Bukan gitu sih maksudnya. Oh, berarti latihan yang lalu-lalu nggak berhasil dong ya? Masih kesel? Tapi kan berhasil untuk enggak. Oh, untuk nggak ngebales komen gitu. Berhasil. Karena tadi itu berita 20 jam yang lalu kayaknya tentang itu deh. Nggak tahu tuh. Yang tadi tentang 20 jam yang lalu Nggak tahu itu itu berita tentang tentang apa. itu. Tentang apa itu? Child free. Oh iya. Iya itu. Itu kan dulu waktu itu ngomong, jadi di Melanie Ricardo tuh. Nggak usah diulang. Podcast. Oh, podcast. Podcast. Nah, podcastnya ngomongin impersonate. Iya. Habis impersonate, balik ngomongin tentang percintaan. Nih, gue sama suami gimana. Terus akhirnya, ada nggak kerinduan untuk punya momongan apa?
Kan jumping tuh gue. Ya. Jumping. Jadi mau tiba-tiba jawab, langsung serius. nggak siap nyusunin nggak siap menyusun narasi kan. Ya. Akhirnya tiba-tiba gue juga sendiri begitu ngelihat tayangan gue, wah cepet banget gue ngejawabnya langsung ke situ. Gitu. Jadi akhirnya sih gue bilang hidup udah punya masalah, nanti kalau ada anak pasti nambah masalah lagi. Nah itulah kalimat itu yang di highlight. Jadi orang menganggapnya gue ini menganggap anak sebagai beban, padahal bukan itu. Dan kalau lu nonton utuh dari awal ngebahasnya tentang apa sampai ke akhir, baru akan ketemu maksud gue apa. Nah ini kan cuman di bagian satu kalimat itu tuh rame. Itu dijadikan clickbait. Iya itu. Orang itu. udah langsung mengambil kesimpulan dari udah judulnya aja deh. Ini isinya tuh tentang ini gitu. Padahal kan namanya clickbait itu ada satu potongan yang ada di dalam situ. Bukan keseluruhan tentang itu warga-warga plus 26. Aku bilang clickbait itu adalah santapan lezat untuk orang-orang yang tidak suka berpikir. Betul. Iya kan? Iya kan? Bener. Padahal sebenarnya tentang anak dari dulu nggak pernah ada masalah ya. Kayaknya baru tahun 2023 ini aja ya. Ini baru-baru mulai pemahaman. rame aja Iya. tentang hal-hal ini karena ada yang mulai ngomong di media tentang child free itu. Nah gue waktu itu ditanya tuh sama wartawan, kalau Karina kenapa tuh mulai berani speak up tentang anak? Terus gue gini, gue mah nggak speak up, kan gue mah ditanya. Iya. Gue ditanya tentang itu, terus gue ngejawab. Masa nggak dijawab? Nanti dimarahin Melanie Ricardo. Ini lagi syuting, lu kenapa tidur? Kalau nggak, ntar kalau diem aja nggak nangkep orang langsung narkoba nih. Nah cuman sekarang gue pas udah nonton itu, oh berarti gue gini, berarti nggak semua pertanyaan tuh harus dijawab. Nah, Itu. bisa ada yang nggak usah lah. Saya kayaknya nggak berkompeten untuk menjawab soal itu gitu. Begitu jadi. Ya, Pak, tapi ya sebenarnya mah kalau ide gagasan tentang child free ya monggo. Dia punya gagasan itu, ada yang punya gagasan banyak anak banyak rezeki, monggo gitu. Ada plus minusnya. Iya. Mungkin yang child free nggak bisa ngerasain ngomong anak, Iya. tapi yang ini bisa ngerasain ngomong anak. Iya, tapi, maksudnya kenapa ngerasain ini, ngerasain itu, kenapa semua harus ngerasain hal yang sama? Iya, nggak boleh ada yang beda gitu. Ada waktu itu nge-tag ke gue, jadi ada video ibu-ibu dikasih hadiah sama anaknya lah gitu. Terus ada yang ibu-ibunya tuh haru lah gitu. Terus yang nge-tag ke gue, sabar ya, lu nggak bakalan ngerasain ini nanti. Terus gue balasnya gini, kenapa gue harus ngerasain hal yang sama ibu itu? Bener. Nggak dijawab. Nggak dijawab. Misalkan itu kan kalau soal dikasih kado. Kalau misalkan ada orang kepleset, sorry, lu nggak bakal ngerasain ini. Alhamdulillah. Iya kan? Kenapa gua harus ikutan kepleset gitu ya? Sederhananya gitu kan ya? Dalam contoh lain iya, gitu. Maksudnya, kenapa kita mesti mengalami dan merasakan hal-hal yang dirasakan sama orang lain? Misalnya gua ngerasa misalnya gua ngelihat lu sama keluarga lu bahagia. Misal, nggak apa-apa dong. Kenapa muka lu begitu? Nggak apa-apa. Enggak, tadi kan lempar tisu ke sini. Saya lempar balik aja. Lagi lempar balik aja. Bagus. Contoh yang lain bisa nggak sih? Iya, itu boleh. Ya udah gue kasih contohnya di sini lah ya. Nih ini ada satu keluarga bahagia nih. Bahagia dalam sudut pandang si ini. Ya. Ih, dia mah sama suaminya dibeliin ini, dibeliin itu. Tuh lihat anaknya dibeliin ini, dibeliin itu. Itu tuh ngelihatnya biasa dari Instagram tuh. Ya, ini nih menurut sudut pandang si Anu. Tuh bagus tuh, dia mah begini. Si ini ngomong ke si ini. Lu kok nggak kayak gitu? Pertanyaan gue tuh kenapa ini harus mengalami hal yang sama ini? Kenapa harus semuanya sama? Bisa kenapa? Jadi yang ini kerjaannya nggak sebagus yang itu. Jadi nggak punya uang untuk ngebeliin ini itu. Nggak, maksud gue gini. Bisa jadi dia punya kebahagiaan yang lebih dari ini. Ya. Tapi menurut dia, lu mah apa begitu. Padahal dia mah bahagia. Ya. Jadi kayak dia ditolong. Kayak seolah-olah dia ini lagi tenggelam terus perlu ditolong, padahal dia nggak lagi tenggelam gitu. Ya. Kayak gitu loh. Paham nggak? Paham. Nah, ini kasihan nggak ada temennya. Nih kesini banyak temennya nih. Lagi rame temennya. Gitu. Betul. Ngapain? Ngapain?
Hah? Ngambilin dia. Kenapa harus sampai jatuh? Kenapa harus sampai jatuh? Ya, Hah? biar ada punchline aja gitu, Pak. Iya, ger terus Anda ini. Tapi kenapa ya kemarin yang menang Desta ya? Oh, yang itu. Heeh. Kan beda kategori. Beda Kategori dong. Oh iya ya. Beda Beda. kategori. Kalau yang ngalahin gue Wendy. Iya. Tapi pas itu. Pas, bener. Pas. Kan gue dari dulu udah biasa kalah. Jadi gue kagak ngarepin yang begitu-gitu. Betul. Lebih ngarepin program jalan terus ya. Iya, lebih Jalan. mengharapkan gue bisa berkembang terus aja gitu. Iya nggak? Iya. Salah. Anda tuh kalau sehari nggak ngelawak kayak tipes ya. Kayak ada meriang gitu kayaknya ya. Begitu. Banyak juga keresahan Anda. Bilang nggak ada keresahan. Berbohong Anda. Banyak loh keresahannya. Banyak. Iya, banyak. Tapi semakin resah, semakin banyak. Tahu. Iya dong. Semakin resah, lu komedian ya. Stand up Enggak. komedi, enggak gini. Enggak. Stand up komedi Iyalah kadang-kadang. dapat ininya apa? Dapat ya? bahan. Bahan-bahannya dari keresahan. Keresahan betul. Lalu di mind mapping apa aja nih gitu. Dan kalau ngobrol sama misalnya ada salah satu kan gue gue pernah ngobrol sama beberapa psikolog. Terus gue pernah datang juga ke psikolog untuk ngobrol aja diskusi Ya. gitu, katanya pengen tahu apa-apa. Jadi memang ada orang-orang yang kreatif, imajinatif gitu ya. Imajinasinya tinggi, kreatif, bisa bikin apa aja. Ya, itu orang-orang yang punya keresahan memang. Seperti Anda. Seperti saya, Anda yang kreatif. Itu selalu ada keresahan. Betul. Baharudin Yusuf Habibi. Ada filmnya 3. Saya ada di yang kedua. Ujung-ujungnya promo. Padahal udah dibayar putus. Padahal. Oke. Nanti akan saya kasih ke teman saya di divisi solusi, karena di sini kan memang divisi problem aja. Rangkum dong permasalahan tadi saya. Permasalahan tadi ya, mau dirangkum ya. Tadi kan udah saya sebenarnya sempat mau ngerangkum, cuman saya nggak takut. ada yang diketik dari tadi. Ada. Pengaduannya diundang di acara podcast jadi masalah. Nggak mau salah ngomong lagi, nggak mau menanggapin sesuatu yang viral atau yang lagi rame diobrolin oleh masyarakat. Itu salah satunya. Salah duanya, orang gampang mengambil kesimpulan dari judul atau clickbait yang tadi loh. Memang orang udah digiring untuk berpola pikirnya dari video-video pendek. Asam lambung naik. Karena biasalah, permasalahan-permasalahan yang tidak saya buat. Tapi harus saya bertanggung jawab. Aduh, komedi-komedi diam ini nih. Bertanggung jawab atas kesalahan yang tidak dibuat. Enggak, saya buat kok. Saya buat. Itu saya yang buat. Gua nanya. Itu saya yang buat. Enggak semua pertanyaan harus dijawab. Itu tadi masalahnya. Terus standar kebahagiaan orang lain dipaksakan ke orang lain. Yang permen tadi nih 3 biji. Iya. Oke. Gitu. Dan juga ini ada kalimat penutup semboyan dari teman kreatif. Ada semboyan. Ada. Apa tuh semboyan? Teteh Rinos adalah sahabat dalam tanda kutip ngerujak netizen. Sahabat ngerujak. Sahabat ngerujak netizen. Oh, jadi dirujak gitu. Iya. Sekarang tuh istilahnya ngerujak ya? Dia kalau lagi di ini rame-rame itu lagi dirujak dia. Oh, itu kapan munculnya istilah itu? Nggak tahu, saya sih baca-baca berita kayak kemarin ya. Banyak yang lagi mengalami seperti itu, dirujak netizen. Contoh. Ada contoh yang aman ya. Iya. Saya. Ting-ting. Emang. Daripada orang lain, Pak. Iya bener sih. Nggak bisa-bisanya bosnya dijadiin keset. Ini emang sengaja mau menjerumuskan. Iya kayaknya dari tadi mancing-mancing mulu. Oke, kalau begitu Teh Rina Nasi terima kasih sudah datang ke negara kita yang apa adanya ini, yang seadanya negara plus 26. Mudah-mudahan Teh Rina, saya tunggu banget show-nya. Akan saya beli Doakan ya, akan tiketnya. segera dibuat. Pertunjukannya di Jakarta dong. Ya di Jakarta. Nah, oke, nice.
Nanti Akan di sangat saya tunggu. Jakarta, setelah Jakarta nanti Hollywood. Amin. Kan boleh dong bermimpi. Ya, makanya saya bilang, amin. Iya. Saya jamin sampai begini nih. Harusnya kan begini. Tanpa disadari itu. Oh, itu ada keharusan. Enggak sih. Enggak ada keharusan sih. Nggak ada yang harus amin gini, harus ada amin gitu-gitu emang harus. Enggak juga, terserah orang nyamannya bagaimana. Gitu. Ada yang nyamannya begini, ada yang nyamannya begini, ada yang begini udah nyaman gitu. Nanya. Kenyamanan orang beda-beda. Cuma nanya. Ini tadi lagi bahas show Anda loh. Kenapa harus saya dipancing lagi ke obrolan yang mana-mana itu? Hah? Tolong dong. Hei. Dong toh. Ya, saya tunggu ya. Iya, iya. Warga-warga Plus Don juga pasti sangat menunggu show-nya Anda. Karena kan orang udah sering lihat nih di televisi Iya. betapa niatnya kalau impersonate orang. Mm-mm. Apalagi kalau lagi bikin show sendiri dengan daya imajinasi dan kreativitas yang di atas rata-rata kan dari psikolog kan. Oh, di sini tuh ada kamera. Ada kamera. Hitam. Nggak kelihatan. Iya, nggak kelihatan emang. Kelihatannya waktu lagi surat pengunduran diri doang. Jadi saya mau nanya, kita tuh mau udahan ya? Udah aja, udah gitu, closing cut gitu aja udah. Ya emang tadi mau udahan. Gak usah pakai ini. Enggak. Oh. Kita juga kita ngomong panjang dibuang sama dia. Ditayanginnya cuma 5 menit. Jadi short. Karena kenapa? Biar masuk aplikasi itu. Kalau begitu terima kasih Terry Nanase. Semoga lancar-lancar semuanya, show-nya Oke. ditunggu. Amin. Oke. Dah. Dah.